Lalu bagaimana? Bahkan saya bisa bilang gini, tidak ada satupun ilmu yang abstrak disebut sebagai ilmu yang membahas hakikat zat. Saya lihat anak muda kena membutuhkan apa ya, seperti membutuhkan healing terus-menerus. Itu saya ngelihatnya itu bukan karena sebenarnya mereka butuh healing, bukan. Karena mereka nggak punya pegangan aja gitu. Ya nggak, sampean ini kan kerjaannya mikir, tapi tak lihat kan nggak stres-stres. Ya nggak? Halo, selamat sore semuanya. Semuanya sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Bersama saya Muhammad Fernal Fadil masih dalam acara Madilog, Majelis Dialog. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa yang dialami oleh anak muda, gejala yang dialami oleh anak muda, yaitu kenapa anak muda saat ini itu sering ngerasa sakit mental gitu, akhirnya dikit-dikit ya minimal gitu mereka tuh suka overthinking gitu loh. Jadi suka overthinking, dikit-dikit butuh healing dan sebagainya. Oleh karena itu dalam kesempatan hari ini saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang senior saya. Kita sambut Mas Nova. Iya. Gimana Mas? Selamat sore Mas. Sampean sehat Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gini, kenapa kok saya mengundang Mas Nova? Karena Mas Nova itu pemikir. Gitu. Jadi Mas Nova itu pemikir. Mas, gimana Mas? Kalau sampean ini kan orangnya kan suka mikir ya. Jadi sampean itu pernah nggak sih misalkan ketika, jadi saya kenalkan dulu ya, Mas Nova ini orang yang menggeluti dunia filsafat dan alhamdulillah sekarang lagi menggarap buku dan insya Allah akan dalam waktu dekat akan publish bukunya, kita dukung ya, kita tunggu ya. Nah, gini Mas pertanyaannya Mas, ketika sampean misalkan baca buku filsafat atau sedang memikirkan sesuatu, sampean kan pemikir gitu ya, bisa nggak tiba-tiba ketika melakukan itu tiba-tiba sampean itu jadi overthinking gitu? Jadi awalnya itu mikir gitu kan, memikirkan apa permasalahan apa gitu, tiba-tiba jadi overthinking gitu. Bisa nggak seperti itu? Kalau menurut sampean gimana itu Mas? Kenapa anak sekarang itu kok dikit-dikit mudah overthinking, dikit-dikit pengen healing gitu? Gimana macam itu? Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini kan tentang overthinking ya. Iya. Tapi saya jadi overthinking sekarang. Oh iya gitu. Iya. Karena kenapa kok persoalan overthinking ini sepertinya menarik untuk dibahas. Karena kayaknya kita sering mendengar orang istilah healing, butuh healing. Jadi ada bagian dari mentalnya atau kesehatan mentalnya yang terganggu gitu loh. Nah, kalau kita bahas secara ilmu, artinya kita ngelihatnya dalam perspektif ilmu ya. Itu overthinking atau efeknya ya, ini kesehatan mental. Saya memahaminya begini, overthinking itu overthinking. Kemudian ada efeknya ya, ini mungkin tegang atau jadi paranoid, kemudian kesehatan mentalnya terganggu, akhirnya butuh healing. Nah, saya ingin membahas pertama itu tentang overthinking dulu lah. Iya, overthinking. Gimana itu? Nah, yang saya pahami dari overthinking itu adalah berlebihan berpikir. Atau kalau istilah yang ngetren sekarang itu kan berpikir lebay gitu ya. Berpikir lebay. Nah, apakah berpikir lebay atau overthinking ini juga dibahas dalam filsafat atau dalam kalam? Filsafat dan kalam ini sangat dekat. Apakah itu dibahas? Ilmu kalam. Ya, ilmu kalam dan ilmu filsafat ini dibahas. Gitu. Apakah bagaimana kalam sama filsafat ini memandang overthinking? Nah, kita sering mendengar bahwa orang-orang itu kadang mencoba menghalangi orang lain untuk belajar kalam sama filsafat, karena diantaranya yang dicerangkan oleh para ulama adalah
bahwa belajar ilmu kalam dan belajar filsafat itu mempelajari sesuatu secara berlebihan atau memikirkan sesuatu secara israf berlebihan gitu loh. Mereka mendalihkannya diantaranya dengan filsafat dan kalam membahas hakikat zat Tuhan gitu loh. Apakah benar filsafat dan kalam itu overthinking dalam membahas zat Tuhan? Itu kan persoalan menarik. Apakah hakikat atau kunhud zat itu dibahas dalam filsafat dan ilmu kalam? Saya pastikan sebagai pembelajar kalam dan filsafat itu tidak benar. Tidak benar. Sama sekali tidak benar. Kalian akan nyari kitab manapun yang secara resmi membahas kalam sama filsafat tidak akan menemukan pembahasan tentang kunhud zat, hakikat zat itu bagaimana. Tidak ada satu pun, walau satu kalimat pun tidak ada gitu loh. Lalu bagaimana? Bahkan saya bisa bilang gini, tidak ada satupun ilmu yang abstrak disebut sebagai ilmu yang membahas hakikat zat. Tidak ada satupun. Coba kita review ya. Apa yang objek objek ilmu adalah membahas tentang ahwal dzatiyah. Maudhu'ul ilmi ma yubahatsu fihi an awaridihi adzatiyah. Yang dibahas dalam ilmu, semua ilmu atau mayoritas ilmu yang kita kenal lah, entah filsafat, entah kalam, bahkan entah bahasa Arab, entah balaghah, itu membahas tentang ahwal awarid dzatiyah pada maudhu'nya. Apa itu awarid sama dzatiyah? Nah ini yang dibahas adalah awarid sama ahwal dzatiyah, bukan hakikat zat. Ahwal itu secara sederhananya mungkin bisa dipahami oleh pemirsa, oleh teman-teman. Secara sederhananya kan gini loh pertanyaannya tadi. Jadi kan kita itu anak-anak kita, saya kan masih muda ya, sampai udah tua gitu. Jadi apa ya? Jadi overthinking saya. Jadi kita itu dikit-dikit itu overthinking gitu loh. Jadi kita itu gelisah gitu. Kita itu kayak resah dengan kehidupan gitu loh Om. Lah, sampean itu kan suka berpikir, mempelajari filsafat. Itu bisa nggak itu jadi overthinking juga? Atau gini sederhananya, bedanya berpikir secara yang filsafat tadi sama overthinking yang dialami anak muda itu apa? Kenapa kok bisa seperti itu? Kalau menurut sampean bagaimana itu? Ya itu kelanjutannya. Dari kalau dari sisi ilmu yang dibahas itu yang dibahas adalah ahwal atau awarid, dan ahwal atau awarid itu bukan hak kunhud zat, bukan hakikat zat. Artinya dari ilmu sendiri itu tidak sama sekali tidak membahas hakikat zat. Kayak gitu. Kemudian subhat yang semacam itu kemudian dibesar-besarkan seolah ada beberapa ilmu yang tidak layak untuk dipelajari, sehingga akhirnya anak muda ketakutan untuk membahas hal yang penting, bahas kalam. Akhirnya mereka tidak punya pegangan hidup. Dan anehnya ilmu yang dikatakan itu berlebihan dalam membahas sesuatu itu malah sebenarnya kalau dalam tradisi keislaman adalah ilmu yang membuat orang tidak overthinking. Malahan. Justru ilmu yang dicegah karena alasannya overthinking itu sebenarnya ilmu yang membuat orang tidak overthinking. Coba logikanya begini. Ilmu kalam sama ilmu filsafat itu membahas maujudat, membahas eksistensi. Bagaimana sifat-sifat eksistensinya, patokan-patokannya, karakteristiknya. Nah, ketika orang sudah memahami itu, maka dia tidak mungkin overthinking. Ketika dia melihat film yang banyak efeknya, dia orang yang memiliki background filsafat pasti itu mustahil. Dalam kenyataan mustahil. Sebagaimana dalam acara filsafat begini sebagaimana dalam acara kalam. Karena dalam kalam, dalam filsafat itu sudah meletakkan eksistensi, meletakkan segala sesuatu pada porsinya, tidak dilebay-lebaykan. Justru menurut saya yang membuat orang gampang overthinking itu kalau berlebihan dalam berimajinasi. Oh gitu. Berlebihan dalam bersastra, dalam pengertian negatifnya, berlebihan dalam mengandai-ngandaikan sesuatu yang nggak nyata. Nah, padahal ilmu filsafat, ilmu kalam yang dituduh overthinking itu membahas realitas. Oh gitu Om. Iya, kayak gitu. Menarik Om. Jadi cirinya itu malah kalau orang mendalami
keilmuan, ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu filsafat yang mana malah kerjaannya berpikir itu malah nggak jadi gelisah, nggak jadi overthinking ya gitu. Dan kok menarik ya, maksudnya kok aneh gitu loh. Sedangkan orang yang nggak mempelajari itu terkesan ya, kasar katakannya ya nggak terlalu berpikir yang serius itu tadi lah, yang secara keilmuan. Kok malah terkesan jadi overthinking, jadi depresi, jadi cemas gitu Om. Kalau menurutku sih intinya itu punya pegangan lah, supaya tidak overthinking, supaya kejiwaan tidak terganggu. Orang harus punya pegangan. Kalau ilmu berarti ilmu, kalau persoalan finansial berarti finansial misalnya, atau persoalan apapun itulah. Nah, saya lihat anak muda kena membutuhkan seperti membutuhkan healing terus-menerus. Itu saya ngelihatnya itu bukan karena sebenarnya mereka butuh healing, bukan. Karena mereka nggak punya pegangan aja gitu. Nggak punya pegangan. Apa itu pegangan? Ya ketika ditanya, kamu sekolah mau ngapain gitu loh. Kalau dia nggak bisa menentukan jawaban, nah ini gimana gitu loh. Jangan-jangan nanti dia tidak memiliki tujuan. Kalau tidak memiliki tujuan kan arah gerak langkahnya menjadi tidak bermakna. Kayak gitu. Gampangnya kalau kita tahu apa yang mau kita tuju, kita mau ke arah barat, mau ke masjid atau mau ke rumahnya teman kita, kan kita jadi tidak ngerasa useless lah dalam langkah-langkah kita. Gitu loh. Beda misalnya ketika ditanya, kau mau kemana? Nggak tahu, saya mau keluar aja. Itu bisa dikatakan useless juga kalau kita ke arah kanan terus bosen pindah lagi ke selatan, pindah lagi ke, seperti nggak ada tujuan. Begitu juga dengan orang berpikir, kalau tidak menentukan tujuan dari awal, mau mencari apa sih gitu loh dalam hidup. Misalnya mau mencari apa sih dalam, mau jalan-jalan ke Jakarta misalnya, ke Jakarta, ke Kota Tua, mau cari apa sih? Mau foto-foto kah, atau mau cari kerak telur kah, atau apa? Ketika tujuan itu tidak ditetapkan atau tidak tidak diambil keputusan, ya pasti bingung gitu. Saya kira kayak itu juga sih, kayak gitu loh. Kalau yang tak tangkap dari Semen tadi itu yang menarik itu tentang pegangan ya. Iya, pegangan. Ya mungkin sekarang kita itu kayak semacam apa ya, krisis pegangan ya. Iya. Jadi kalau yang dijelaskan oleh para pakar sih sebenarnya, kalau kenapa ada orang sakit mental, kenapa ada orang sampai kecemasan berlebih, depresi dan macam-macam, itu rata-rata ya memang berangkat dari bagaimana dia menyikapi kehidupan gitu loh. Iya. Jadi kalau ngomong masalah Om, semua orang pasti punya masalah lah ya, punya tantangannya, punya konteksnya, ya nggak, punya kebutuhannya. Tetapi kan bagaimana cara kita berdialog, ya nggak sih? Bagaimana cara kita menyikapi itu? Dan itu kayaknya yang perlu kita pelajari lagi gitu Om. Gimana kalau menurut Samen itu? Ya inti dari pegangan itu ya arah gitu loh. Kita nggak bisa menafikan bahwa dalam perjalanan seseorang, anak muda, bahkan orang tua pun itu mengalami semacam puber atau mengalami semacam perubahan orientasi. Itu nggak ada masalah gitu loh. Makanya dalam ajaran Islam itu kan selalu ditekankan untuk terus-menerus memperbarui niat. Bukan sekedar memperbarui, tapi yang diperbarui itu ada niat gitu loh. Kayak gitu loh. Itu maksud yang saya tangkap dalam konteks ini adalah terus-menerus memperbarui pegangan gitu, atau terus-menerus memperbarui tujuan. Kalau awal mula tujuannya itu sesuatu yang di umur 10 tahun kemudian ternyata dianggap sesuatu itu kurang bagus atau tidak tepat dengan takdirnya atau passion dia di akhir, ya diperbarui. Yang penting ada tujuan, yang penting ada niat gitu loh. Yang penting ada niat gitu loh. Kan perubahan tokoh-tokoh di Indonesia, perubahan artis-artis di Indonesia umur waktu masih remaja, kemudian umur 30-an, kemudian umur 40-50 tahun, kan kita sering mendengar tiba-tiba artis
hijrah atau artis berubah gitu loh, atau tokoh berubah pikiran. Itu terjadi gitu loh. Dan itu nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting saat dia berubah, dia itu sudah menentukan arah sih. Ya kalau saya lihat itu, kau kenapa gitu loh? Karena begini, ingin mengejar cita-cita masa kecil misalnya, ingin belajar menjadi lebih baik lagi, dan itu nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah saat dia tidak memperjelas, tidak menentukan apa arahnya, gitu loh. Makanya ibu saya itu pernah bilang kalau tiap orang itu harus merancang masa depan. Artinya itu merancang tindakan atau mempersiapkan, bahasanya gampangnya mempersiapkan apa yang ingin dikerjakan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Supaya apa? Supaya tidak bingung, supaya tidak ngerasa buang-buang waktu gitu loh. Kalau sudah direncanakan tentu nggak akan ngerasa useless, nggak akan merasa terganggu kesehatan mentalnya, karena itu merupakan passion dia gitu loh. Walaupun passion seseorang itu tidak diomongkan ke orang-orang ya, tapi paling tidak itu ditentukan gitu loh, dipastikan maumu itu apa gitu, sehingga tidak mudah ngerasa terganggu mentalnya gitu loh. Kalau ini selama ini untuk sementara ya, aku yang tak amati itu malah boro-boro ngomong tentang target Om ya. Jadi kalau orang biasanya sakit mental atau orang itu cemas, orang depresi itu malah kayak merasa timbul perasaan dalam dirinya kayak nggak berguna gitu loh Om. Jadi kalau sama tadi kan ngomongnya iya makanya oleh karena itu kita butuh target, kita butuh pandangan, kita butuh pegangan kan kayak gitu. Tetapi yang dialami orang-orang ini tadi, atau kadangan mungkin saya sendiri ya, jadi kayak ada perasaan tiba-tiba itu kayak apa ya, nggak berguna apa gimana sih Om? Lah kaitannya sama overthinking tadi itu loh, yang itu. Jadi memikirkan sesuatu secara berlebihan, ya nggak, akhirnya cemas, tiba-tiba akhirnya kayak merasa putus asa, depresi dan macam-macam. Tapi tadi sampean udah nyinggung masalah Islam. Ini ada nggak sih kalau dalam keislaman, gimana caranya kita itu sebagai orang, misalkan untuk orang yang beragama ya, biar mental kita itu sehat? Gimana itu? Supaya mental kita sehat, kalau dalam ajaran Islam, lebih spesifiknya tasawuf, itu harus terus-menerus menumbuhkan roja. Ar-roja. Mantap ini. Menumbuhkan ar-roja. Makanya dalam bait hikam yang pertama itu kan, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur roja inda wujudi salal. Termasuk diantara berpegang teguh pada amal ya adalah berkurangnya roja ketika terjadi kesalahan. Nah, kenapa kok dibahas i'timad 'alal amal ini dipermasalahkan dalam hikam ini? Karena i'timad 'alal amal hakikatnya adalah i'timad ala juz'iyyin. Coba disederhanakan Om, itu i'timad alal amal itu mungkin... I'timad alal amal adalah berpegang teguh pada perbuatan, pada usaha, pada capaian diri sendiri, gitu loh. Kenapa dalam tasawuf, dalam Islam ini dipermasalahkan atau dianggap sesuatu yang tidak ideal dalam secara psikologis, secara psikis? Karena apa? Karena i'timad alal amal atau berpegang teguh pada perbuatan itu sama dengan berpegang teguh pada sesuatu yang berubah-ubah. Gitu. Al-amal itu sesuatu yang juz'i, yang partikular. Dia itu pasti berubah-ubah. Kayak gitu loh. Jadi makanya yang perlu dibuat jadi pegangan itu bukan perbuatan, bukan usaha, tapi cita-cita. Cita-cita. Nah, gitu ya. Nah, ketika orang itu terlalu berlebihan berpegang teguh pada usaha, maka ketika usahanya nggak goal, pasti rojaknya atau harapannya berkurang. Berkurang. Alasannya sederhana, karena dia memegang teguh sesuatu yang sejak semula memang berubah-ubah. Perbuatan itu pasti berubah-ubah. Ibaratnya kita ingin membangun bangunan di atas lumpur, pasti goyang. Lumpur ini amal, gitu loh. Jadi mengandalkan diri sendiri lah. Mengandalkan diri sendiri, mengandalkan usaha diri sendiri, mengandalkan
bahkan mengandalkan bukan usaha diri, mengandalkan amal gitu loh. Mengandalkan amal. Terus mengandalkan siapa? coba kamu mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan siapa, Om? Masa mengandalkan tetangga, Om? Lah, kalau dalam Islam itu kan disebutkan bahwa niyatul mukmin khairun min amalihi gitu. Kayak gitu loh. Niatnya atau hati atau ketetapan jiwa seorang mukmin itu lebih bagus daripada amalnya. Kalau kita lihat secara filosofis kayak sederhana, tapi kalau dilihat secara filosofis itu kalau dihubungkan sama konteks kita kali ini adalah berpegang teguh pada sesuatu yang pasti, yang kokoh, itu pasti lebih baik daripada berpegang teguh pada yang tidak pasti berubah-ubah. Niat itu pasti. Niat itu kekokohan jiwa, kekokohan dalam hati. Justru itu lebih bagus dan justru itu yang paling layak dibuat pegangan daripada perbuatan, karena perbuatan itu pasti berubah-ubah kayak gitu. Oke, Om, menarik. Tergantung mood, tergantung kekuatan. Orang kalau sudah tua sudah nggak bisa usaha lagi. Iya, Om. Tapi kadang itu teman-teman kita itu brengsek, Om. Jadi kan tadi kan yang penting itu niat kan kayak gitu ya. Itu malah kita udah ngomong banyak rencana, kita punya niat yang bagus, ternyata enak aja teman kita ngomong gini, "Alah lu banyak bacot." gitu. "Alah lu bacot doang lu," kayak gitu. "Alah lu ngomong doang." Kayak gitu, Om. Iya. Tapi itu nggak usah didengerin sih, biasa aja sih itu. Kalau nggak ada bacotnya ya nggak seru lah. Kalau nggak ada bacot, ngumpul kok nggak ada bacotnya itu kan nggak seru. Nggak bisa ya. Biasa lah, Om ya. Menarik, Om. Jadi yang saya tangkap dari penjelasan Samen tadi itu tentang bagaimana kita itu nggak berpegang teguh atau kita nggak murni mengandalkan amal kita sendiri. Itu yang saya alami, Om. Kadang itu, Om, gini. Aku lagi budek gitu ya misalkan ya, mau mikirin sesuatu gitu kan ya. Biasa anak muda gitu. Kayak tiba-tiba cemas terus memikirkan sesuatu kayak nggak ada jalan keluar. Itu kadang kan, Om ya, tahu nggak, Om? Yang bisa menyembuhkan itu ya biasanya ketika tak pakai dengerin Gus Baha gitu. Dengerin Gus Baha, dengerin MH gitu. Gitu. Jadi lagi mesti ini tipu daya logikaku sendiri gitu. Mesti ini rekayasa pikiranku sendiri. Jadi kalau sudah seperti itu, fuck lah gitu. Ya udah tak tinggal ngopi akhirnya, Om. Rokoknya mana kok habis? Ya emang anak muda pasti begitulah. Yang penting jangan sampai ke ngerasa useless itu menjadi habit atau menjadi kokoh dalam jiwa. Kalau istilah teknisnya itu menjadi malakah. Biarkan itu jadi halah saja, biarkan itu menjadi suatu keadaan. Malakah itu apa? Halah itu apa, Om? Malakah adalah sulit dipahami masyarakat. Malakah adalah sesuatu yang sudah kokoh dalam jiwa. Dia nggak berubah walaupun gunung itu berubah. Kalau dalam istilah sastrawinya Syekh Fauzi Konate itu tazulul jibal wala tazul. Malakah itu adalah sesuatu yang mana bahkan ketika gunung pun hancur, dia nggak hancur. Tazulul jibal wala tazul gitu. Wala tazul malakah gitu. Tekad berarti, Om ya? Iya, tekad. Pokoknya keadaan useless, keadaan ngerasa nggak berguna, jangan sampai jadi ngerak dalam hati, jangan jadi mengkristal, jangan jadi tekad. Udah itu biarkan ya keadaan yang up and down lah. Kadang naik, kadang turun. Dianggap itu angin lalu saja lah. Kayak gitu. Biasa aja lah, itu biasa dan saya kira semua orang itu pasti ngerasa demikian gitu, ngerasa useless. Semua orang dalam arti orang-orang biasa lah. Kalau kita nggak membahas nabi sama wali gitu deh, kayak gitu. Nah, karena itu sesuatu amrun aridon, sesuatu yang datang, yang tiba-tiba melekat pada jiwa manusia. Jangankan begitu, kadang ya ngerasa tidak berguna itu kadang ada hubungannya dengan fisik. Kadang ada hubungannya dengan fisik. Ketika fisiknya itu lemah, gitu loh. Bukan rasis. Dalam arti gini ya. Ketika fisik orang itu lemah, misalnya sudah kerja dari pagi sampai sore, siangnya nggak tidur, malam atau udah sekitar jam berapa, jam 10 atau jam 11 sudah lelah banget, dipaksakan tetap kerja. Dia itu pasti nggak berhasil. Ketika itu terus-menerus dipikirkan, ngerasa kayak saya ini nggak berguna, nggak bisa
mengerjakan apa yang menjadi tugas. Padahal capek. Padahal sebenarnya cuma capek doang. Kayak gitu. Ya gitu. Padahal yang dibutuhkan itu cuma istirahat. Iya. Kenapa kok tiba-tiba mendramatisir aku sudah gitu. Sia-sia gitu. Tinggal tidur saja besok pagi, fresh lagi, bisa ngerjain lagi. Itu bahkan diisyaratkan dalam Al-Quran loh. Al-Quran itu sering menyebutkan bahwa ayatnya itu apa ini saya sebut ya. Saya sudah persiapan ini ya. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubashira. Nah, artinya itu dialah Allah yang menjadikan malam supaya kalian itu tenang di dalamnya. Kemudian di ayat lain itu menyebutkan Allah itu menjadikan malam sebagai waktu untuk istirahat, sementara siang itu waktu untuk bekerja. Artinya ini ada hubungannya menghindarkan orang itu ngerasa mentalnya terganggu. Dengan cara apa? Dengan cara ketika dia itu lelah di malam hari, ya udah istirahat saja gitu loh. Om, padahal kan biasanya pas malam itu orang mulai overthinking gitu. Iya enggak? Kan ada stiker-stiker teman-teman kok gini, aku kok gini ya itu. Aku kok masih gini ya gitu. Iya. Kenapa ayat ini kok bilang bahwa malam itu dibuat untuk tenang, dibuat untuk istirahat? Karena biasanya orang itu malam sudah capek. Kemudian siang hari, pagi hari itu mereka udah kerja keras. Maka orang yang sudah kerja keras selama berjam-jam di akhir ceritanya itu pasti capek. Nah, akhir cerita biasanya di malam hari. Ini tidak menafikan bahwa memang ada kebutuhan pekerjaan yang memang dikerjakan malam hari. Memang ada gitu. Memang ada. Tapi memang intinya itu yang disiratkan itu biar istirahat gitu loh. Biar istirahat. Jadi orang itu jangan terlalu mengandalkan diri dah, terlalu kerja capek tiba-tiba ya ternyata misalkan hasilnya nggak sesuai kan nanti ya kecewa sendiri gitu ya, santai-santai saja. Gitu. Om, kita udah ngomong ngalor ngidul Om. Coba mungkin solusi ya enggak, pesan sampean. Ya enggak, sampean ini kan kerjaannya mikir, tapi tak lihat kan enggak stres-stres. Ya enggak, kerjaannya tidur. Mikir. Banyak tidur aja. Bacaannya Mas Nova itu gila coba. Sampean ini Mas Nova. Jangan Mas Nora ya. Ya enggak, maksudnya Iya. Sampean ini kan bacanya filsafat, bacanya yang berat-berat, ya enggak, kita filsafat tasawuf, tapi sampean itu enggak pernah depresi itu, enggak gila-gila gitu. Lah, coba mungkin pesan sampean buat kita-kita yang muda-muda ini yang barangkali nggak begitu bekerja secara otak, ya nggak. Tapi kok kita muda berpikir yang aneh-aneh, cemas, gelisah, putus asa itu, coba pesannya apa Om? Ya pesannya perbanyak istirahat lah. Oh iya. Tidur siang hari itu penting banget, penting sekali gitu loh. Ya. Wow. Kalau ngerasa terganggu ya makan gizinya diperhatikan juga gitu loh. Kalau nggak pernah minum susu ya minum susu. Kebetulan di Mesir kan murah susu asli gitu. Oh gitu. Jangan selalu menyalahkan jiwa, ruh diri sendiri, jangan. Nanti baper juga itu. Oh gitu. Kejiwaannya baper juga nanti. Iya. Jangan coba dikoreksi. Jangan memang kurang olahraga. Iya. Kurang olahraga, kurang keluar rumah. Dari Mas Nova ini kadang-kadang sok-sokan mikir gitu ya, kita udah pembahasan apa misalkan dialog Mas Nova begini, Mas Nova gini, makan. Nanti kalau udah makan kita bakal enak gitu. Jadi kadang itu melihat sesuatu itu ya gitu, nggak imbang gitu loh. Makanya pesannya atau saya dengar ya pesannya Aristoteles itu begini ya. Orang itu ini secara makna ya, orang itu nggak akan bisa memikirkan sesuatu dengan jernih kalau fisiknya terganggu atau capek, kebutuhan perutnya belum tercukupi, atau terlalu kenyang atau terlalu lapar, kemudian kebutuhan kayak masalah ekonomi, punya hutang, kepikiran hutang atau masalah keluarga itu masih mengganggu dalam jiwanya. Ketika semua itu sudah terpenuhi semuanya, dia bisa berpikir jernih. Oh, gitu. Itu sangat manusiawi sekali menurut enggak filosofis banget, tapi itu manusiawi. Ya, filosofis itu ya manusiawi gitu loh. Filosofis itu manusiawi, realitas manusia itu sendiri gitu loh. Jadi menurutku enggak perlu terlalu
pikir overthinking. Kita membahas overthinking, tapi kita membahasnya juga jangan overthinking. Oh gitu ya. Tema kita kali ini itu kesehatan mental, overthinking, tapi kita bahasnya juga jangan terlalu overthinking juga. Jangan terlalu berlebihan, karena terlalu berlebihan pasti nggak bagus gitu loh. Kayak gitu. Intinya kayak gitu. Oke, makasih banyak Om. Kita tadi sama-sama. udah dapat banyak hal dari sampean ya. Kita aja guys, kita akan bertemu lagi dalam pembahasan yang tidak kalah menarik, masih dalam Madilog, Majelis Dialog. Mari berdialog. Terima kasih banyak Om.